Aggregate planning in a supply chain. Selamat datang semuanya. Hari ini, kita akan membahas sebuah proses krusial dalam manajemen rantai pasok, perencanaan agregat. Presentasi ini akan mengeksplorasi bagaimana perusahaan dapat membuat keputusan jangka menengah untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan secara efektif, dengan tujuan akhir memaksimalkan profitabilitas. Kita akan membahas konsep-konsep dasar, strategi, dan alat-alat yang digunakan dalam perencanaan agregat. Di akhir sesi ini, Anda akan mampu mengidentifikasi tipe keputusan tertentu yang paling tepat ditangani dengan perencanaan agregat. Anda akan memperoleh pemahaman yang jelas mengapa proses ini begitu penting bagi kesehatan dan efisiensi rantai pasokan secara keseluruhan. Kami akan merinci data dan informasi esensial yang dibutuhkan untuk menyusun rencana agregat yang tangguh. Anda juga akan mempelajari tentang kompromi mendasar antara kapasitas, persediaan, dan layanan pelanggan yang harus dipertimbangkan oleh para perencana. Terakhir, kami akan membahas bagaimana merumuskan dan menyelesaikan masalah perencanaan agregat dasar menggunakan alat umum seperti Microsoft Excel. Jadi, apa sebenarnya perencanaan agregat itu? Ini adalah proses yang digunakan perusahaan untuk menentukan tingkat optimal kapasitas, produksi, subkontrak, inventaris, dan bahkan kekurangan stok selama periode jangka menengah. Tujuan utamanya jelas, untuk memaksimalkan keuntungan. Penting untuk dicatat bahwa keputusan-keputusan ini dibuat pada tingkat agregat atau keluarga produk, misalnya merencanakan untuk sedan daripada untuk sedan biru 4 pintu dengan paket trim spesifik. Periode perencanaannya biasanya antara 3 hingga 18 bulan. Pada akhirnya, perencanaan agregat menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada secara terbaik untuk memenuhi permintaan di masa depan. Rencana agregat menetapkan parameter operasional untuk seluruh periode perencanaan. Ini termasuk menetapkan tingkat produksi target dan memutuskan berapa banyak, jika ada, produksi yang akan dialihdayakan kepada subkontraktor. Ini menentukan jumlah tenaga kerja dan jumlah lembur yang akan diizinkan. Keputusan juga dibuat mengenai tingkat kapasitas mesin yang dibutuhkan, yang dapat melibatkan pengaktifan mesin atau penonaktifannya. Rencana ini juga menentukan tingkat backlog pelanggan yang dapat diterima dan jumlah target persediaan yang harus disimpan. Yang terpenting, agar rencana tersebut efektif, semua tahapan rantai pasok, mulai dari pengadaan, manufaktur, hingga logistik, harus bekerja sama untuk mengoptimalkan kinerja keseluruhan, bukan hanya metrik masing-masing. Agar konsep-konsep ini lebih konkret, mari kita lihat studi kasus dari sebuah perusahaan bernama Red Tomato Tools. Red Tomato memproduksi 6 keluarga produk yang berbeda, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Seperti yang Anda lihat di tabel ini, kami memiliki informasi terperinci untuk setiap keluarga. Ini meliputi bauran penjualan mereka, atau berapa persentase dari total penjualan yang diwakili oleh setiap keluarga. Kami juga memiliki data tentang waktu produksi, ukuran batch tipikal, waktu persiapan, pendapatan, dan biaya material. Tugas pertama kami adalah menggunakan data terperinci ini untuk menciptakan unit agregat tunggal untuk tujuan perencanaan. Untuk menciptakan unit agregat kami menggunakan pendekatan rata-rata tertimbang, di mana pembobotannya didasarkan pada pangsa penjualan total masing-masing keluarga produk. Sebagai contoh, untuk menghitung biaya material agregat, kami mengalihkan biaya material setiap keluarga produk dengan presentase pangsa penjualannya, lalu menjumlahkan hasilnya. Ketika kami menerapkan metode ini pada semua data untuk Red Tomato Tools, kami memperoleh nilai-nilai untuk unit agregat tunggal kami. Unit representatif ini memiliki biaya material sebesar $10, menghasilkan pendapatan sebesar $40, dan membutuhkan 4 jam waktu produksi bersih. Intinya,
Perencanaan agregat adalah tentang mengelola pertukaran fundamental antara kapasitas, persediaan, dan tingkat layanan pelanggan yang mencakup tumpukan pesanan atau kehilangan penjualan. Ada 3 strategi murni untuk mengelola pertukaran ini. Strategi pengejaran melibatkan penyesuaian kapasitas dengan merekrut, memecat, atau mengubah jam kerja mesin untuk menyesuaikan fluktuasi permintaan dengan sempurna. Strategi fleksibilitas waktu mempertahankan tenaga kerja yang stabil, tetapi memvariasikan permanfaatannya melalui lembur atau jadwal fleksibel. Strategi perataan mempertahankan tingkat produksi yang konstan, menggunakan persediaan dan tumpukan pesanan untuk menyerap pasang surut permintaan. Dalam prakteknya, sebagian besar perusahaan menggunakan strategi yang disesuaikan atau hibrida yang menggabungkan elemen-elemen dari ketiga strategi tersebut. Mari kita cermati lebih dekat strategi pengejaran. Gagasan utamanya di sini adalah untuk mengejar permintaan dengan menyesuaikan kapasitas Anda secara dinamis. Hal ini dapat dilakukan dengan merekrut dan memberhentikan pekerja sesuai kebutuhan atau dengan menyesuaikan kapasitas mesin. Keuntungan utamanya adalah menjaga tingkat persediaan tetap sangat rendah karena Anda pada dasarnya memproduksi berdasarkan pesanan. Namun, strategi ini bisa sangat mahal, terutama jika biaya perekrutan, pelatihan, dan pesangon tinggi. Hal ini juga dapat berdampak buruk pada moral dan produktivitas karyawan. Strategi pengejaran paling efektif ketika persediaan sangat mahal untuk disimpan dan biaya penyesuaian kapasitas relatif rendah. Strategi fleksibilitas waktu menawarkan pendekatan yang berbeda untuk menyesuaikan permintaan. Di sini, ukuran tenaga kerja tetap stabil, tetapi jam kerja mereka divariasikan untuk menyesuaikan output. Hal ini biasanya dicapai melalui kerja lembur atau dengan menerapkan jadwal kerja yang fleksibel. Manfaat utamanya adalah menghindari masalah moral dan biaya dari pendekatan rekrut pecat. Seperti strategi kejar, hal ini menyebabkan tingkat inventaris yang rendah, tetapi memerlukan adanya kapasitas berlebih yang dapat mengakibatkan pemanfaatan keseluruhan yang lebih rendah. Strategi ini ideal ketika biaya inventaris tinggi dan biaya kapasitas, terutama kerja lembur, tidak terlalu mahal. Akhirnya, kita memiliki strategi level. Dengan pendekatan ini, perusahaan mempertahankan tenaga kerja yang stabil dan tingkat produksi yang konstan. Pada dasarnya, memproduksi jumlah yang sama setiap periode. Fluktuasi permintaan sepenuhnya diserap oleh persediaan dan pesanan tertunda. Persediaan ditimbun selama periode permintaan rendah dan kemudian ditarik selama periode permintaan tinggi. Strategi ini sangat baik untuk moral tenaga kerja dan dapat mengarah pada pemanfaatan peralatan yang tinggi. Namun, kelemahan utamanya adalah risiko menumpuk persediaan yang sangat besar atau pesanan tertunda yang panjang, yang bisa sangat mahal. Strategi level paling tepat digunakan ketika biaya penyimpanan persediaan dan pengelolaan pesanan tertunda relatif rendah dibandingkan dengan biaya perubahan kapasitas. Setelah kita memahami strateginya, mari kita jelajahi cara menemukan rencana hibrida yang optimal menggunakan metode kuantitatif yang disebut pemrograman linear. Teknik matematis ini memungkinkan kita menemukan solusi terbaik yang mungkin yang meminimalkan biaya total sambil tetap memenuhi semua batasan. Kita akan menerapkan ini pada contoh Red Tomato Tools kita. Seperti yang Anda lihat dari tabel, Red Tomato menghadapi pola permintaan yang sangat musiman, dimulai rendah di bulan Januari, memuncak di bulan April, dan kemudian menurun. Untuk membangun model matematika kami, kita perlu memasukkan semua data biaya yang relevan untuk Red Tomato. Kami memiliki biaya bahan baku agregat sebesar $10 per unit. Biaya untuk menyimpan 1 unit dalam inventaris selama sebulan adalah $2, sementara biaya kehabisan stok adalah $5 per unit per bulan. Mempekerjakan pekerja baru memerlukan biaya $300 dan memberhentikan satu pekerja memerlukan biaya $500. Biaya tenaga kerja waktu reguler adalah $4 per jam, sementara lembur lebih mahal yaitu $6 per jam.
Jika kita memilih untuk melakukan subkontrak, biayanya adalah $30 per unit. Dan terakhir, kami tahu bahwa setiap unit agregat membutuhkan 4 jam tenaga kerja untuk diproduksi. Selanjutnya, kita mendefinisikan variabel keputusan kita. Ini adalah nilai-nilai yang tidak diketahui yang akan dipecahkan oleh model pemrograman linear. Untuk setiap bulan dalam horizon perencanaan 6 bulan kita, model ini akan menentukan ukuran tenaga kerja yang optimal, jumlah pekerja yang akan direkrut atau diberhentikan, dan total unit yang akan diproduksi. Ini juga akan menentukan stok akhir yang dihasilkan, setiap kekurangan stok yang terjadi, jumlah unit yang akan disubkontrakan, dan total jam lembur yang diperlukan. Fungsi tujuan adalah inti matematis dari model kita. Ini mendefinisikan tujuan utama kita. Dalam kasus ini, tujuan kita adalah meminimalkan total biaya selama seluruh periode 6 bulan. Fungsi ini adalah sebuah persamaan tunggal yang menjumlahkan setiap kemungkinan biaya yang bisa kita keluarkan. Ini mencakup biaya tenaga kerja reguler dan lembur, perekrutan dan PHK, biaya penyimpanan inventaris, kekurangan stok, subkontrak, dan biaya bahan baku untuk semua yang kita produksi. Pemecah akan menemukan nilai-nilai untuk variabel keputusan kita yang membuat hasil persamaan ini sekecil mungkin. Tentu saja, kita tidak bisa meminimalkan biaya secara terpisah. Kita harus beroperasi dalam batasan dunia nyata yang kita definisikan sebagai kendala. Pertama, kita memiliki kendala tenaga kerja yang memastikan model secara akurat mencatat jumlah karyawan dari 1 bulan ke bulan berikutnya berdasarkan perekrutan dan pemutusan hubungan kerja. Kendala kapasitas menentukan bahwa total produksi dalam sebulan tidak dapat melebihi apa yang dapat dihasilkan oleh tenaga kerja dalam jam kerja reguler dan lembur. Kendala saldo persediaan seperti persamaan akuntansi. Mereka memastikan bahwa persediaan akhir secara benar mencerminkan persediaan awal ditambah produksi dikurangi permintaan. Terakhir, kita bisa menambahkan kendala batas lembur, misalnya untuk menyatakan bahwa tidak ada karyawan yang boleh bekerja lembur lebih dari 10 jam per bulan. Setelah solver memberi kita rencana optimal, kita perlu menganalisisnya menggunakan metrik kinerja utama. 2 metrik penting adalah rata-rata persediaan dan rata-rata waktu alir. Rata-rata persediaan menunjukkan berapa banyak modal yang rata-rata terikat dalam persediaan selama periode perencanaan. Rata-rata waktu alir mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan rata-rata untuk 1 unit bergerak melalui sistem. Nilai yang lebih rendah untuk keduanya umumnya lebih baik karena itu mengindikasikan operasi yang lebih ramping dan efisien. Berikut adalah hasil untuk skenario dasar kami. Biaya minimum yang mungkin untuk melaksanakan rencana ini adalah $422.275 dengan total pendapatan sebesar $640.000. Melihat rincian rencana, terlihat sebuah strategi menarik yang muncul. Solusi optimalnya adalah merekrut 15 pekerja di awal periode, lalu mempertahankan jumlah karyawan yang stabil sebanyak 65 orang selama 5 bulan berikutnya. Tenaga kerja ini menghasilkan 2.583 unit setiap bulan dengan tingkat yang konstan atau rata, hanya menggunakan waktu kerja normal. Ini adalah strategi perataan klasik, di mana inventaris digunakan sebagai penyangga untuk menghadapi perubahan permintaan. Sekarang mari kita hitung metrik kinerja untuk strategi level ini. Rata-rata persediaan yang disimpan selama 6 bulan adalah 895 unit. Mengingat bahwa rata-rata permintaan bulanan adalah 2.667 unit, kita dapat menghitung rata-rata waktu alir. Kita membagi rata-rata persediaan dengan rata-rata permintaan yang menghasilkan rata-rata waktu alir sebesar 0,34 bulan. Ini berarti bahwa, secara rata-rata, 1 unit produk berada dalam sistem selama sekitar 1/3 bulan sebelum terjual. Sekarang, mari kita lakukan analisis sensitivitas.
Apa yang terjadi pada rencana kita jika perkiraan permintaan berubah menjadi lebih volatil dengan titik terendah yang lebih rendah dan titik tertinggi yang lebih tinggi? Di sini terlihat perkiraan baru dengan puncak yang jauh lebih tinggi, yaitu 4.800 unit pada bulan April. Ketika kita menjalankan kembali optimisasi dengan permintaan baru ini, salah satu dampak langsungnya adalah rata-rata persediaan musiman yang dibutuhkan untuk menyangga volatilitas ini meningkat secara signifikan, naik dari 895 menjadi 1.075 unit. Peningkatan volatilitas ini ada harganya. Biaya total optimal yang baru telah meningkat lebih dari $10.000 menjadi $432.858. Menariknya, model ini masih memilih strategi produksi yang merata. Namun, karena tingkat produksi tidak cukup tinggi untuk memenuhi puncak baru yang lebih tinggi di bulan April, model tersebut menentukan bahwa cara termurah untuk menangani puncak tersebut adalah dengan sengaja mengalami kekurangan stok. Ini menerima tunggakan sebanyak 1.267 unit di bulan April yang lebih murah daripada alternatif menumpuk persediaan dalam jumlah besar atau menggunakan lembur. Persediaan yang lebih tinggi juga menyebabkan waktu alir rata-rata yang lebih lama, yaitu 0,40 bulan. Mari kita jelasahi skenario ketiga. Kali ini, kita akan kembali ke perkiraan permintaan awal kita, tetapi kita akan mengasumsikan bahwa biaya untuk merekrut dan memberhentikan pekerja jauh lebih rendah. Apa dampak hal ini terhadap strategi optimal? Hasilnya sangat dramatis. Total biaya turun menjadi $412.688, yang merupakan biaya terendah dari ketiga skenario. Rata-rata inventaris anjlok hingga hanya 417 unit, dan sebagai hasilnya, waktu alir rata-rata berkurang separuhnya menjadi hanya 0,16 bulan. Ini menandakan perubahan besar dalam strategi. Sesuai saran metrik, rencana optimal telah sepenuhnya berubah. Mengingat biaya perubahan kapasitas kini jauh lebih rendah, model ini menerapkan strategi pengejaran. Jika kita melihat kolom tenaga kerja, perekrutan dan pemberhentian, kita dapat melihat bahwa rencana tersebut kini sangat dinamis. Model ini merekrut 42 pekerja di bulan 3 untuk mempersiapkan puncak permintaan dan kemudian memberhentikan 26 pekerja di bulan 5 saat permintaan mereda. Dengan menyesuaikan jumlah tenaga kerja sesuai permintaan, perusahaan dapat beroperasi dengan stok yang jauh lebih sedikit, menghasilkan rencana yang lebih efisien dan berbiaya lebih rendah dalam kondisi biaya spesifik ini. Perakiraan dunia nyata pada dasarnya tidak akurat, sehingga memerlukan integrasi penyangga ke dalam proses perencanaan untuk mengelola ketidakpastian secara efektif. Strategi utama meliputi persediaan keamanan, mempertahankan persediaan ekstra di luar persyaratan rencana langsung memberikan penyangga terhadap lonjakan permintaan yang tidak terduga atau gangguan rantai pasokan. Kapasitas keamanan, memastikan kapasitas produksi atau layanan yang melebihi kebutuhan rencana berfungsi sebagai penyangga untuk kejadian tak terduga. Bentuk kapasitas keamanan meliputi lembur terencana, menyediakan pekerja tambahan, dan menggunakan subkontraktor yang andal. Sekarang, mari kita bahas singkat bagaimana mengimplementasikan ini secara praktis menggunakan alat umum seperti Microsoft Excel. Edin Solver adalah alat optimasi yang ampuh dan sangat cocok untuk jenis masalah seperti ini. Langkah pertama adalah membuat lembar kerja atau spreadsheet yang tertata rapi dengan semua data masukan Anda, seperti perkiraan permintaan dan parameter biaya. Selanjutnya, Anda perlu menetapkan sel-sel tertentu yang akan mewakili variabel keputusan Anda untuk setiap bulan.
Sel-sel ini awalnya akan kosong. Sel-sel inilah yang disebut sel variabel yang dapat diubah, yang nantinya akan Anda instruksikan kepada solver untuk memodifikasinya guna menemukan solusi optimal. Langkah ketiga adalah membangun logika model Anda menggunakan rumus Excel standar. Anda akan menulis rumus yang merepresentasikan kendala sistem Anda. Sebagai contoh, sel untuk persediaan akhir Maret akan berisi rumus yang mengambil persediaan akhir Februari, menambahkan produksi Maret, dan mengurangi permintaan Maret. Demikian pula, Anda akan memiliki rumus yang menghitung total kapasitas produksi untuk 1 bulan berdasarkan jumlah pekerja dan lembur yang diizinkan. Rumus-rumus ini sangat penting karena menetapkan aturan yang harus diikuti oleh solver. Langkah keempat dan kelima melibatkan penetapan tujuan Anda di dalam spreadsheet. Pertama, Anda membuat rumus di bagian setiap periode untuk menghitung berbagai biaya yang timbul pada bulan itu, seperti biaya tenaga kerja, biaya perekrutan, dan biaya penyimpanan persediaan. Kemudian, Anda membuat satu sel tunggal, sering disebut total biaya, yang menjumlahkan semua komponen biaya individual ini dari ke-6 bulan. Sel tunggal ini adalah fungsi tujuan Anda. Ini mewakili nilai yang Anda ingin solver jadikan sekecil mungkin. Langkah terakhir adalah mengkonfigurasi dan menjalankan alat solver itu sendiri. Anda membuka kotak dialog solver yang biasanya ditemukan di bawah tab Data. Pertama, Anda menetapkan tujuan Anda dengan memilih sel total cost yang baru saja Anda buat dan menentukan bahwa Anda ingin meminimalkan nilainya. Selanjutnya, Anda memberitahu solver sel mana yang boleh diubahnya dengan memilih seluruh rentang variabel keputusan Anda. Terakhir, Anda menambahkan setiap batasan Anda satu persatu menggunakan sel-sel tempat Anda merumuskan aturan sistem Anda. Setelah semuanya diatur, Anda mengklik Solve. Setelah beberapa saat, solver akan menemukan solusi optimal. Ini akan secara otomatis mengisi sel variabel keputusan dengan nilai-nilai yang menghasilkan biaya total serendah mungkin sambil memenuhi semua kendala Anda. Lembar kerja Anda kini adalah rencana agregat yang lengkap, menunjukkan kepada Anda dengan tepat apa yang harus dilakukan setiap bulannya. Dari sini, Anda dapat menganalisis hasilnya dan melakukan jenis analisis bagaimana jika atau analisis sensitivitas yang kami tunjukkan sebelumnya hanya dengan mengubah beberapa data masukan Anda dan menjalankan ulang solver. Penting untuk diingat bahwa rencana agregat bukanlah akhir dari proses perencanaan. Ini adalah rencana tingkat tinggi di tingkat keluarga produk yang tidak cukup rinci untuk dieksekusi di lantai produksi. Langkah penting berikutnya adalah disagregasi. Ini melibatkan pengambilan kuantitas produksi agregat total untuk bulan tertentu, misalnya 2.583 unit dalam rencana tomat merah kita, dan memecahnya menjadi kuantitas spesifik untuk masing-masing dari 6 keluarga produk. Rencana disagregasi ini dikenal sebagai jadwal induk produksi atau MTS, dan ini memberikan peta jalan yang lebih rinci untuk manufaktur. Meskipun Excel adalah alat yang fantastis untuk pembelajaran dan masalah skala kecil, sebagian besar perusahaan besar mengandalkan sistem TI yang lebih canggih untuk perencanaan agregat. Sistem perencanaan dan penjadwalan tingkat lanjut atau APS dirancang khusus untuk tugas ini. Mereka memiliki kemampuan untuk menangani masalah yang sangat besar dan kompleks yang akan membebani sebuah spreadsheet. Mereka juga dapat memodelkan hubungan nonlinier yang tidak dapat ditangani oleh pemrograman linier. Yang terpenting, sistem-sistem ini terintegrasi dengan mulus dengan sistem perusahaan inti lainnya, memungkinkan proses perencanaan yang lebih holistik dan berbasis data. Sebagai penutup, mari kita ulas beberapa praktik terbaik untuk menerapkan perencanaan agregat di dunia nyata. Pertama, penting sekali untuk berpikir melampaui batas perusahaan Anda sendiri dan mempertimbangkan kemampuan serta batasan pemasok utama dan pelanggan Anda.
Kedua, selalu sisipkan fleksibilitas ke dalam rencana Anda, karena perkiraan dijamin salah, rencana yang kaku adalah rencana yang rapuh. Ketiga, perencanaan agregat tidak boleh menjadi aktivitas tahunan yang statis. Anda perlu menjalankan kembali dan memperbarui rencana tersebut secara berkala saat data penjualan baru dan informasi pasar tersedia. Terakhir, perencanaan agregat menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya utilisasi kapasitas perusahaan. Saat ruang untuk kesalahan semakin kecil, perencanaan proaktif sangat penting bagi keberhasilan. Hari ini, kita telah membahas aspek-aspek utama perencanaan agregat. Kita mengidentifikasi keputusan-keputusan inti seputar kapasitas, produksi, dan persediaan yang ditangani oleh proses ini. Kita membahas peran krusialnya dalam membantu perusahaan mengelola pertukaran antara pasokan, permintaan, dan kinerja keuangan. Kita merinci informasi penting yang dibutuhkan untuk menyusun rencana, termasuk perakiraan, biaya, dan kendala. Kita juga menjelaskan perbedaan mendasar antara strategi pengejaran, tingkat, dan fleksibilitas waktu. Terakhir, kita membahas contoh praktis bagaimana merumuskan dan menyelesaikan masalah perencanaan agregat menggunakan pemrograman linier di Microsoft Excel. Terima kasih. Demikian presentasi formal ini. Dengan senang hati, saya kini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda.